Hai, saya Farhan. Perjalanan kali ini membawa saya menuju ke salah satu gunung yang begitu terkenal di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede. Ada dua hal yang menyebabkan saya tertarik untuk mendaki Gunung Gede. Yang pertama, saya tertarik akan keindahan alamnya. Padang Edelweiss di alun-alun Surya Kencana, serta gagahnya puncak Gunung Gede membuat saya tertarik untuk kembali mengunjunginya. Dan yang kedua, saya ingin membuktikan sebuah mitos, apakah Gunung Gede cocok untuk pemula. Dan ketika saya trekking melalui jalur Gunung Putri, ketika saya sampai di alun-alun Surya Kencana, ketika saya sampai di puncak Gunung Gede, semua yang saya pikirkan dari awal sebelum melakukan pendakian akhirnya terjawab. Gunung Gede memberikan kesan yang begitu mendalam bagi saya karena gunung ini adalah salah satu gunung yang begitu magical. Bagi saya, Gunung Gede merupakan titik nol. Mengapa demikian? Karena Gunung Gede ini merupakan gunung pertama yang saya daki. Dari pendakian pertama, tentunya menentukan apakah kita akan kecanduan atau kapok untuk mendaki gunung. Sialnya, saya malah kecanduan. Dan karena rasa candu ini sudah tertanamkan di dalam hati, tentunya selalu ada panggilan untuk kembali menapaki puncak tertinggi. Dan pada akhirnya, hati kecil saya kembali memanggil untuk mendaki gunung pertama kali yang saya daki pada 2018 lalu, yaitu Gunung Gede. Pada saat itu, saya melakukan pendakian ke Gunung Gede melalui jalur Cibodas. Berbeda dari sebelumnya, pendakian kali ini akan saya lakukan melalui jalur Gunung Putri. Karena jika kita melalui jalur via Gunung Putri, kita bisa menyambangi alun-alun Surya Kencana yang terkenal akan sabana dan padang Edelweiss-nya. Selain itu, banyak menyebutkan bahwa jalur ini cukup ramah untuk pemula karena treknya yang sudah tertata dengan rapi dan waktu pendakiannya yang paling singkat dibandingkan jalur yang lain. Apakah betul? Tentunya belum tentu jika kita belum mencobanya. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede melalui jalur Gunung Putri. Seberes pulang bekerja, saya kemudian pergi ke arah Purwakarta untuk bertemu dengan salah satu rekan kerja yang mengajak saya mendaki Gunung Gede. Namanya adalah Yusfi. Dari Purwakarta kami mengendarai motor dan di tengah perjalanan tak lupa bagi kami untuk berbelanja dan menyantap makan malam. Tiga jam berlalu, kami akhirnya sampai di rumah singgah di dekat base camp Gunung Gede via Putri. Di sana kami kemudian bertemu dengan Kang Adnan. Dia adalah orang yang membantu kami untuk menyediakan tempat tinggal sebelum melakukan pendakian. Karena di keesokan harinya kami harus melakukan pendakian, maka kami kemudian beristirahat. Di keesokan harinya kami kemudian terbangun dan bersiap untuk melakukan pendakian. Pada edisi kali ini, bukan hanya kami berdua saja yang melakukan pendakian. Di base camp, saya juga bertemu dengan 4 orang teman baru, yaitu Ichad, Garin, Kidam, dan Dinda. Kami bertemu di base camp karena sebelumnya kami dipertemukan oleh Kang Adnan di pendakian kali ini. Senang rasanya bisa mengenal kembali kawan baru. Kami kemudian melakukan pendakian dari rumah Kang Adnan menuju pos registrasi. Gunung Gede via Putri merupakan salah satu wisata pendakian yang begitu terkenal di kalangan pendaki. Secara umum, Gunung Gede memiliki 3 jalur pendakian, yaitu jalur via Gunung Putri, via Cibodas, dan via Selabintana. Seluruh kawasan pendakian merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain menjadi wisata pendakian, kawasan ini juga merupakan pusat konservasi dan penelitian botani. Sehingga untuk melakukan pendakiannya sendiri bisa dibilang tidak semudah gunung-gunung yang lain. Untuk bisa mendaki Gunung Gede Pangrango, kita perlu terlebih dahulu booking secara online melalui website berikut. Dan ketika kita sudah sampai di base camp, kita perlu untuk melakukan registrasi ulang dan tak lupa untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu. Di base camp Gunung Putri, kami kemudian mengantri terlebih dahulu untuk mengurusi semua perizinan sebelum melakukan pendakian. Meskipun kami mendaki di waktu weekday, namun pendaki pada hari ini cukup banyak. Tak terbayang jika kami mendaki di hari weekend. Pastinya ramai sekali. Bahkan ketika saya lihat di media sosial, pada waktu libur panjang,
Terkadang kita harus mengantri di sepanjang jalur pendakian untuk bisa sampai di alun-alun Surya Kencana. Setelah urusan perizinan beres, pada pukul 8 pagi kami kemudian memulai trekking menuju pos 1. Ini Bang siapa namanya? Bang Icat. Bang Icat, oke, salam kenal Bang. Bang Icat. Garin. Oke, ini teman saya nih. Siapa? Yuspi. Oke, dan sekarang kita mulai pendakian ke Gunung Gede via Putri. Let's go. Lama perjalanan dari base camp menuju pos 1 dapat ditempuh selama 90 menit. Dari pos pendaftaran menuju pos 1, kita akan melewati banyak perkebunan warga dan vegetasi yang belum terlalu rapat. Selain berkebun, warga di sana juga ada yang bermata pencaharian sebagai porter dan ojek gunung. Bagi pemula, tentunya dapat menyewa jasa mereka karena sangat worth it dengan apa yang didapatkan di selama perjalanan. Jika kalian menyewa porter, mereka akan membawakan beban kalian dari awal sampai dengan akhir perjalanan. Dan jika kalian ingin lebih hemat, kalian bisa menyewa jasa ojek sampai dengan area pos ojek. Untuk tarif porter Gunung Gede adalah 250.000 per hari, dan untuk ojek gunung ada di sekitaran 50.000. Bagi saya, Gunung Gede merupakan gunung yang spesial, karena di pendakian kali ini, saya cukup nostalgia dengan awal pendakian pertama saya dulu. Dan karena jalur yang dilalui ini berbeda, tentu saja saya tetap menanti kejutan apa lagi yang saya dapatkan ketika mendaki Gunung Gede ini. Bersama dengan rekan-rekan baru, saya merasakan sesuatu yang berbeda di pendakian kali ini. Kami banyak bercerita mengenai latar belakang kami satu sama lain. Ketika saya mengobrol dengan Icat dan Garin, beliau ternyata berasal dari Lampung. Mendengar cerita mereka yang sengaja pergi ke Gunung Gede tentunya mengingatkan saya dengan perjalanan saya ke Gunung Rinjani beberapa waktu yang lalu. Saya pernah berada di posisi mereka ketika melakukan perjalanan backpacker. Jauh di dalam hati kecil, saya ingin kembali merasakan backpacker ke tempat yang begitu jauh. Namun, karena sekarang sudah mempunyai tanggung jawab dalam bekerja, maka sedikit sulit. Jangankan berminggu-minggu, minta cuti beberapa hari saja kadangkala cukup sulit. Aduh. Untuk trek pendakian dari pos 1 ke pos 2 masih terbilang cukup landai, sama seperti dari base camp ke pos 1. Lama perjalanan dari pos 1 ke pos 2 adalah 45 menit. Untuk trek yang dilalui masih berupa pepohonan tinggi dengan variasi tanah dan akar untuk berpijak. Satu hal yang unik dari pendakian Gunung Gede adalah pohonnya yang rapat serta cuacanya yang sulit untuk diprediksi. Jika di awal pendakian kita melihat langit yang begitu cerah, lain halnya ketika kita sudah memasuki area hutan. Sinar mentari yang menutupi pepohonan dan kabut yang datang dan pergi seperti gebetanmu membuat udara di awal pendakian ini cukup dingin dan lembab. Berbeda dengan jalur Cibodas, jalur Gunung Putri tidak ditemukan adanya sumber air. Oleh karena itu, kita perlu membawa bekal air yang cukup untuk melakukan pendakian, karena sumber air baru kita dapatkan ketika sampai di alun-alun Surya Kencana. Oke, sekarang kita ada di perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Dan untuk pendakian Gunung Gede sendiri, saya memiliki beberapa alasan untuk pergi melalui jalur Gunung Putri. Yang pertama adalah karena saya ingin menikmati keindahan Gunung Gede. Setelah sebelumnya saya pernah mendaki Gunung Gede 5 tahun yang lalu melalui jalur Cibodas. Dan karena melalui jalur Cibodas, waktu dulu saya tidak pergi ke alun-alun Surya Kencana. Dan karena salah satu daya tarik Gunung Gede adalah alun-alun Surya Kencana, maka pada pendakian kali ini saya memutuskan untuk pergi ke sana dan ingin mengetahui bagaimana suasana yang ada di alun-alun Surya Kencana. Di antara pos 2 dan pos 3, kami berenam mulai berpisah. Saya dan Yusfi berjalan di depan, kemudian di belakang ada Icat, Garin, Kidam, dan Yunda. Dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu selama 45 menit. Sampainya di pos 3, saya dan Yusfi kemudian beristirahat cukup lama sembari menunggu rekan-rekan kami di belakang. Kami juga berusaha untuk merelaksasikan badan kami karena konon perjalanan dari pos 3 menuju alun-alun Surya Kencana adalah puncak keganasan dari jalur via Gunung Putri.
Tak lama kemudian, rekan-rekan kami kemudian menyusul. Karena cukup lama beristirahat di pos 3, saya dan Wisfi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, ternyata memang betul, trek yang harus kami lalui bisa dibilang cukup berat. Dengan kemiringan rata-rata 45 derajat, menyebabkan siapa saja yang mendaki akan diuji ketahanan fisik dan mentalnya. Di beberapa kesempatan, kami sering berhenti untuk beristirahat karena tanjakan ini tidak ada habisnya. Selain trek yang menanjak, di sini juga tidak terdapat bonus. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah Gunung Gede cocok untuk pemula? Bisa dibilang benar, bisa dibilang tidak. Gunung Gede bisa dibilang ramah untuk pemula karena akses dan jalurnya yang sudah tertata dengan rapih. Dan kenapa Gunung Gede kurang cocok untuk pemula? Karena Gunung Gede memiliki medan yang beragam, seperti jalurnya yang berbatu, tanjakannya yang curam, serta perubahan cuaca yang begitu cepat. Dan karena itu, disinilah pentingnya mempersiapkan diri secara baik dan memahami bahwa pendakian Gunung Gede membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang disiapkan dari jauh-jauh hari. 90 menit berlalu, akhirnya kami sampai di pos 4. Di pos 4, kami hanya beristirahat sebentar karena kami sudah tidak sabar untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Di awal pendakian dari pos 4, trek masih dipenuhi dengan tanjakan. Hingga di tengah perjalanan, trek yang kami lalui akhirnya berubah menjadi landai, serta medan yang tadinya berupa tanah dan akar berubah menjadi bebatuan yang tersusun dengan rapi. Halo teman-teman semua, tadi kita sudah melewati pos 3 dan dari pos 3 sendiri memang treknya sendiri itu benar-benar luar biasa. Minim bonus sampai dengan pos 4. Dan dari pos 4 sendiri kita harus terus berjalan sampai akhirnya melalui jalan yang sedikit landai, dan ketika sampai di jalan yang landai tersebut kita sudah dekat dengan alun-alun Surya Kencana, dan di depan adalah alun-alun Surya Kencana. Pada pukul 3, 1 jam setelah kami trekking dari pos 4, kami akhirnya tiba di alun-alun Surya Kencana.